Shalom, selamat siang, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita sekali lagi membuka satu bagian firman yang tadi kita sudah baca di responsoria. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 8 sampai 11, firman Tuhan berkata, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Dan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur bahwa di dalam hidup kita menghadapi dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini kita tidak seorang diri, saudara. Setidaknya kita punya 3 kekuatan di dalam dunia ini. Kita punya Christ, kita punya church, kita punya church C-nya gede ya, saudara ya, gereja huruf besar, yaitu kita bicara gereja secara global ya. Kita setelah Tuhan menyelamatkan kita, kita masuk ya, Tuhan memasukkan kita ke dalam keluarga rohani di seluruh dunia, saudara. Jadi kemanapun kita pergi, yang namanya anak Tuhan, kita satu keluarga. Dan yang ketiga adalah kita punya church C yang kecil. Kita bicara gereja secara lokal, yaitu GMI Immanuel Jakarta. Jadi saudara, kita setidaknya punya 3 C ini, saudara. Christ, church C besar, dan church C kecil. Dan sungguh kita bersyukur kita tidak pernah berjalan seorang diri sesungguhnya di dalam dunia ini. Menghadapi segala suka duka, susah senang, kita punya banyak sekali saudara seiman yang adalah keluarga rohani kita. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kasih, mereka menunjukkan kasih, mereka mencoba terus-menerus mempraktekkan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11, saudara. Mulai dari ayat yang 9, mereka orang-orang yang memberi tumpangan kepada kita ketika kita membutuhkan. Mereka adalah orang-orang yang mau melayani kita. Mereka mau memberitakan firman Tuhan pada waktu kita membutuhkan kekuatan penghiburan. Seorang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia pernah berkata bahwa di dalam penganiayaan orang Kristen pada waktu itu di Jerman oleh pemerintah Nazi, saudara. Di dalam bukunya Life Together, Dietrich Bonhoeffer itu berkata, seandainya ya ada satu orang Kristen saja yang bersama-sama dengan orang yang sedang menderita, teraniaya, wah itu pasti akan sangat menghibur orang ini. Mengapa? Karena dia berkata, di saat lemah, firman Tuhan itu juga lemah berbicara sebenarnya. Ya, kita harus seringkali kita harus menerima kenyataan itu. Pada waktu kita lemah, Bapak Ibu Saudara, karena penderitaan, pergumulan hidup, sakit penyakit, firman Tuhan itu seolah-olah begitu berbicara lemah gitu, Saudara. Ya. Sehingga seringkali kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar menyertai saya? Apakah Tuhan benar akan memberikan jalan keluar, begitu kan? Padahal janji Tuhan kepada kita itu ya dan amin. Tetapi kita seperti kekurangan iman gitu. Nah, kita membutuhkan sesama kita yang sedang kuat. Karena dia mungkin sedang tidak dalam pergumulan. Sehingga dia bisa berkata-kata dengan sangat baik sekali tentang janji Allah bagi setiap orang percaya. Nah, Dietrich Bonhoeffer berkata, kalau ada satu orang yang menghibur kita pada waktu kita mengalami pergumulan, itu sangat-sangat berarti sekali. Apalagi dia berkata, ada begitu banyak kumpulan orang-orang percaya di sekitar kita yang mereka siap sedia memberikan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan kepada kita. Mereka, firman Tuhan yang ada di mulut mereka itu begitu kuat.
Ya, nah, memang kadang ya Bapak Ibu Saudara kita harus mengakui juga pada waktu kita mengalami pergumulan dan penderitaan itu ada orang datang mencoba menghibur kita, Saudara, kita sering berprasangka begitu ya. Kita akan berkata, enak kamu ya ngomong firman Tuhan, Tuhan beserta. Kamu gak mengalami seperti yang saya alami. Ya, kita kadang sering mengatakan seperti itu. Saudara, itu seharusnya tidak perlu terjadi, Saudara. Mengapa? Karena memang kenyataannya firman Tuhan di dalam mulut orang-orang yang tidak sedang bergumul itu memang begitu kuat. Dan Tuhan pakai mulut bibirnya menyampaikan firman untuk meneguhkan iman kita yang lemah. Jadi justru jangan kita tolak, Saudara. Dengarkan. Dan itu akan menguatkan iman kita. Dan orang-orang ini juga bukan hanya menyampaikan firman, karena firman itu memang firman yang mengubahkan dan memberi akan penghiburan. Tetapi juga orang-orang ini terus-menerus mau melayani kita. Dan mereka melayani dikatakan dengan kekuatan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memang memiliki komitmen dan kerinduan dan dedikasi. Ya, meskipun kita mengabaikan mereka, kita menolak mereka, kita tidak mengindahkan kehadiran mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak henti-hentinya ingin menyatakan kasih dan pelayanannya kepada kita. Saudara, sampai pada satu titik tertentu, Saudara, kita merasakan dampak yang begitu positif dari kasih dan pelayanan orang-orang di sekitar kita kepada kita. Kita bertumbuh iman kita. Dari sejak kita belum mengenal Kristus, sampai kita ada hari ini. Saudara, perjalanan iman kita melibatkan begitu banyak orang yang mengasihi kita dan yang melayani kita. Mereka mendoakan kita, Saudara. Mereka memperhatikan kita, mereka mendengar kita, mereka menghibur kita, mereka mengampuni kita. Dan mereka memberikan pengorbanan yang tidak sedikit. Kadang waktu, tenaga, harta, perasaan untuk mengasihi dan melayani kita. Saudara, kalau kita pikir hari ini, apakah kita menerima kasih dan pelayanan itu? Kita harus jujur, ya banyak, Saudara. Banyak, berlimpah-limpah. Dan itu membentuk kita hari ini sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tetapi Saudara, di sisi yang lain, nah ini yang positif kan ya Saudara ya. Kita punya keluarga rohani yang mengasihi kita dan melayani kita sedemikian rupa. Tetapi di sisi lain Saudara, kita juga mungkin pernah Saudara mengalami yang namanya kesepian dan keputusasaan Saudara. Ketika keluarga rohani kita yang sama, yang memperhatikan kita, yang mengasihi kita dan melayani kita, pada satu waktu tertentu mereka menahan kasih dan pelayanan yang sangat kita butuhkan. Dan kadang timingnya tepat banget. Lagi butuh-butuhnya, mereka menahan kasih dan pelayanan itu. Tentu berbagai alasan dan berbagai keterbatasan. Misalnya waktu kita sakit, kok gak ada yang perhatiin saya. Waktu kita kekurangan, kok tidak ada yang menolong. Waktu kita butuh teman bicara, tidak ada yang menyediakan waktu dan telinganya untuk mendengar. Pernah Saudara ya, mengalami hal-hal seperti itu. Ada masa-masa di mana kok kita merasa begitu kecewa. Kita merasa tawar hati. Kita merasa seorang diri. Saudara, kadang saya berpikir Tuhan izinkan itu terjadi karena mungkin Tuhan ingin kita lebih dekat dengan Dia. Kita tidak mengandalkan pertolongan yang lain selain Tuhan. Ya, meskipun Tuhan bisa memakai banyak pertolongan untuk menolong kita, tetapi mereka menahan kasih dan pelayanan juga bisa seizin Tuhan.
supaya kita hanya datang kepada satu pribadi yang jauh lebih mengasihi dan melayani kita terlebih dahulu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan saudara, sebagai rekan sesama seiman, bukankah kita seharusnya juga mendorong orang kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Kita membantu, kita melayani, kita mengasihi, tetapi kita ingin membawa orang-orang ini bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah gereja atau ke arah kita, ya, sehingga kita atau gereja yang menjadi tumpuan iman daripada seseorang. Tidak, saudara. Tapi kita ingin membawa orang-orang ini, pada waktu kita mengasihi dan melayani mereka, membawa mereka kepada Kristus. Tapi saudara, ya, dampak negatif akan tetap kita terima ketika orang menahan kasih dan pelayanan ini. Ya, kita bisa merasa kecewa, tawar hati, gitu. Nah, dua rasa ini, saudara, kita sudah alami. Kita tahu apa rasanya diperhatikan dan dilayani dan dikasihi. Tetapi kita juga tahu apa rasanya ketika kasih dan pelayanan itu tertahan. Tidak kita terima, padahal kita butuh. So, tetapi maukah kali ini, setelah kita merasakan kasih dan pelayanan yang begitu besar daripada orang-orang di sekitar kita, maukah kali ini kita yang melakukannya? Karena kita tahu dampak yang akan terjadi pada waktu kita melakukan dan atau kita menahan. Kita tahu dampaknya karena kita sudah merasakan itu. Betapa indah, saudara, betapa sukacita ketika kita melihat yang lemah dikuatkan karena pelayanan kita dan kasih kita. Yang susah dihiburkan karena kasih dan pelayanan kita. Dan kita juga tahu bagaimana rasanya ketika kita menahan kasih dan pelayanan bagi orang lain. Yang lemah tetap lemah, bahkan makin lemah. Yang sedih makin terpuruk dan yang susah makin menderita. Saudara, kasih yang ada di dalam diri kita sesungguhnya kasih yang berlimpah-limpah. Karena itu bicara kasih agape. Saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan yang terutama kasihilah. Ini adalah kasih agape. Mungkin kita bertanya-tanya, kasih agape itu kan kasih Allah. Kasih yang, apakah saya bisa mempraktekkan kasih Allah? Tentu, saudara, kita tidak akan sempurna seperti Allah mempraktekkan kasihnya, kasih agape itu kepada kita. Tetapi firman Tuhan berkata, memerintahkan kita untuk apa? Meneladani Allah. Meneladani Allah. Kasih agape itu adalah seperti sungai yang mengalir, saudara. Bukan seperti keran air di mana kita bisa buka tutup sesuka hati kita, seenak kita. Saudara, Allah mau kita mengalirkan kasih-Nya bagi banyak orang. Allah mau kita tidak menahan kasih Allah hanya bagi kita sendiri. Hati-hati, saudara, menjadi orang Kristen laut mati. Yang hanya mau menerima tetapi tidak mengalirkan kembali. Maka tidak akan terjadi kehidupan, tidak akan terjadi pembaharuan, tidak akan terjadi perubahan. Tuhan menghendaki sebagai satu keluarga rohani di dalam Tuhan, kita boleh saling mengasihi. Itulah pesan daripada 1 Petrus, daripada Petrus yang ditujukan kepada jemaat pada waktu itu untuk terus-menerus mempraktekkan kasih dan pelayanan di dalam keluarga kita ataupun di dalam keluarga rohani kita. Bahkan kalau kita membaca konteks daripada 1 Petrus ini, praktek kasih dan pelayanan itu harus makin sungguh-sungguh dilakukan di masa-masa yang sulit. Nah, ini kebalikan Bapak Ibu Saudara. Justru seringkali di masa-masa sulit orang susah mengasihi, orang susah melayani. Mengapa? Karena dia akan mode survival, ya. Dia akan bertahan hidup. Dia akan mencari apa yang menguntungkan dirinya dan tidak memikirkan orang lain. Tapi Petrus berkata, kalau kamu melakukan hal seperti itu, justru makin hancur komunitas itu. Maka sebaliknya, di masa-masa justru paling sulit, kondisi paling sulit, paling bergumul, kasih dan pelayanan harus lebih sungguh-sungguh dipraktekkan. Saudara, jemaat
di dalam surat 1 Petrus itu kompleks sekali masalahnya. Ada penganiayaan yang berat oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Kaya, miskin, ya. Orang terpandang, orang tidak terpandang. Ada juga pengaruh agama lama mereka. Ya. Dan juga karena penderitaan mereka mulai meragukan janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kuasa roh jahat yang terus menggoda mereka untuk meninggalkan iman. Jadi dengan kondisi seperti ini, Petrus melihat potensi kehancuran gereja itu sangat nyata di depan mata. Jemaat jadi egois. Jemaat hanya memikirkan dirinya sendiri bagaimana bisa bertahan hidup. Dan keadaan seperti ini akan membuat dosa bertumbuh. Tanpa kasih, Petrus melihat gereja akan hancur. Dan betapa menyedihkan melihat gereja hancur. Bukan dari luar, bukan karena pengaruh luar, tapi karena dari dalam diri sendiri. Hanya karena setiap anak Tuhan kehilangan kasih Tuhan, tidak mempraktekkan kasih, menahan kasih dan pelayanan itu. Saudara, kita tidak mau itu terjadi di dalam komunitas kita, bukan? Kalau kondisi baik-baik, aman-aman, puji Tuhan, saudara. Tapi justru di saat-saat itu kita bisa menjadi lengah. Kita tidak melatih bagaimana kita seharusnya mengasihi. Kita tidak mempraktekkan bagaimana kita seharusnya mengasihi. Kita merasa hidup ini baik-baik, keadaan komunitas kita baik-baik, kita hidup masing-masing. Saudara, justru dalam keadaan yang sedang baik-baik saja, itu kesempatan kita praktekkan, berlatih mengasihi, berlatih melayani. Karena kita akan sangat-sangat membutuhkan sense itu pada waktu masa-masa sulit terjadi. Gereja seperti laboratorium, saudara ya, kita terus bereksperimen bagaimana kita mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Saudara, itulah mengapa Petrus berkata yang paling utama dikatakan dalam ayat yang ke-8, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Kenapa kasih yang terutama? Karena kasih itu mengalahkan dosa. Karena kasih itu memulihkan. Karena kasih itu mau berkorban. Karena kasih itu mengubah hidup. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Karena kasih, saudara, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Karena kasih Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua karena kasih. Dan karena kasihnya di atas kayu salib itulah relasi kita dipulihkan. Hidup kita diubahkan. Kita punya tujuan dan arti hidup. Kita punya hidup yang kekal. Semua karena kasih. Itulah mengapa kasih adalah yang paling utama. Pendeta Francis Chan, ketika dia membangun gereja rumah, dalam bukunya We Are Church, saudara, dia pernah menuliskan sesungguhnya orang Kristen itu sederhana komunitasnya. 2 aja yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua anak Tuhan harus baik membaca firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Itu pertama. Gereja, apapun lah namanya, komunitas, persekutuan, setiap orang yang datang harus semakin mencintai firman. Mengerti apa isi firman Tuhan. Dan yang kedua, dia bilang, setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan mempraktekkan kasih. Udah, itu aja 2. Jadi bagi dia gereja atau persekutuan itu nggak usah macam-macam begitu. Berbagai rupa kegiatan dan aktivitas. Sehingga mengalihkan 2 yang utama ini. Yaitu mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman. Dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu mengasihi
mempraktekkan, membuktikan pengenalannya akan Tuhan dengan kasih. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Petrus juga berkata, yang terutama adalah kasih. Paulus juga berkata, dari kasih, iman, kasih, dan pengharapan, yang paling utama adalah kasih. Saudara, gereja tadi seringkali rumit sekali. Aduh, mau macam-macam. Tapi semua itu mengalihkan pandangan kepada dua hal yang utama ini. Mengenal Tuhan lebih dalam dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 13:35, orang itu tahu kita murid Kristus kalau kita mengasihi. Nah, kira-kira saudara, kalau orang baru nih datang ke gereja kita, apa ya kesan pertama mereka? Dari pintu gerbang, dari parkiran, sampai mereka keluar ibadah selesai, apakah mereka akan menemukan jejak-jejak kasih di dalam komunitas kita? Apa yang akan mereka bicarakan terus-menerus ketika mereka pulang? Apa yang akan mereka ingat yang sangat berkesan, sehingga membuat mereka ingin kembali datang dan beribadah bersama kita? Saudara, kalau bukan kasih, apa lagi? Banyak orang datang, duduk, diam, dengar, dadah. 5D ya. Saudara, 3 pertanyaan yang akan kita renungkan hari ini. Apakah kita mempraktekkan kasih? Itu yang pertama, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan di sini, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Saudara, kata sungguh-sungguh itu artinya ada tindakan nyata, ada perbuatannya, begitu. Yang konkret, ada usaha gitu, ada pengorbanan yang diberikan. Kata sungguh-sungguh ini dari bahasa aslinya itu dari kata kita merentangkan tangan kita, saudara ya, merentangkan tangan gitu. Jadi sampai otot ini tegang gitu. Seperti berusaha ingin menggapai, mencapai sesuatu begitu. Ya, kita ingin meraih begitu. Jadi ada satu usaha gitu. Ya kayak lagi mau ngambil barang di tempat yang tinggi gitu. Saudara, kita tuh sampai jinjit, sampai seluruh otot kita itu tegang gitu. Nah, itulah kata sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma di mulut bibir saja kita berkata saya ingin mengasihi. Tapi kita terus-menerus berusaha melakukan kasih itu. Dalam bentuk yang nyata. Kita bukan cuma talk the talk, tetapi kita walk the talk. Ya. Kita menjalani apa yang sering kita bicarakan. Surat 1 Yohanes pasal 3:17 dikatakan, siapa yang punya harta duniawi, tapi lihat saudaranya derita kekurangan, lalu dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah bisa tinggal di dalam dirinya. Dengan kata lain, kalau kita berkata kita mengasihi seseorang, maka itu akan terpancar keluar lewat perbuatan. Nah, banyak cara kita bisa mengasihi. Sangat praktis sekali, saudara. Kita bisa belajar mengasihi lewat perkataan atau lewat sikap kita. Kita menyapa orang, kita menanyakan kabar. Mungkin kalau selesai ibadah kita tidak langsung pulang, saudara. Tapi kita mau tinggal sebentar, kita mau menyediakan waktu mengenal orang yang duduk dekat kita. Saudara, tadi di kebaktian yang pertama saya berkata, saya nggak tahu kalau di sini apakah random duduknya, saudara ya. Tapi kalau di kebaktian 1 lebih cenderung duduknya di situ-situ aja. Ya, jemaat kita begitu ya. Pasti di situ-situ aja. Jadi saudara bisa mengenali orang yang duduk di situ tuh pasti ibu ini atau bapak ini. Nggak akan pindah-pindah begitu. Ya, jadi kalau pindah, wah lebih banyak nggak mengenal lagi mungkin ya. Tetapi apakah selama bertahun-tahun duduk di tempat yang sama, dan saya percaya teman-teman di sebelah-sebelah juga sama sebenarnya. Yang dekat-dekat itu pasti orang-orang yang sama. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal yang dekat dengan kita, yang duduk dekat kita? Nah, itulah kenapa kita selesai ibadah,
Saudara mungkin tidak perlu buru-buru keluar, mungkin sedikit menyapa, menanyakan kabar, dan saudara akan terkejut sekali mendapati ternyata ada orang hidupnya lebih susah daripada saya. Ada orang yang hidupnya lebih bergumul daripada pergumulan saya. Dan saya yang kuat seharusnya menopang yang lemah. Saya yang kuat mendoakan yang lemah. Saya yang kuat mengucapkan firman kepada yang lemah. Supaya dia dikuatkan kembali. Suatu hari, sayalah yang dia kuatkan. Sayalah yang dia doakan. Sayalah yang mendapatkan firman yang kuat dari mulut seseorang. Saudara, kita bisa memberikan pujian kepada orang-orang yang bertumbuh. Kita memuji dia, kita memberi semangat support kepada dia. Kita merayakan hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil, saudara, yang terjadi dalam hidup seseorang. Keberhasilan-keberhasilan kecil, progres-progres yang kecil, tahapan-tahapan yang mini. Tapi kita mau merayakan itu. Kita mau bersyukur dan bersuka cita bersama-sama. Kita ingin memberi semangat ketika kita melihat karunia dan talenta yang dimiliki orang itu dipraktekkan. Kita ingin memberikan penghargaan atas pengorbanan yang orang-orang lakukan. Dan saya percaya, saudara, mempraktekkan kasih 15 atau 30 detik saja dengan menyapa, tersenyum, bersalaman, menanyakan kabar, atau bahkan bisa lebih lama, tetapi mungkin hanya singkat, itu jauh lebih berbicara daripada kita membicarakan tentang kasih 15 menit atau 30 menit. 15-30 detik mempraktekkan kasih jauh lebih berbicara, jauh lebih memberikan kesan daripada kita hanya berbicara tentang kasih selama 15 menit. Karena itu mari kita ciptakan, mari kita buat sebanyak mungkin momen 15 detik itu. Saudara, orang itu udah capek mendengar Injil ya. People are tired hearing the gospel. They want to see it. Mereka mau lihat dengan mata kepala mereka Injil itu. Karena mereka udah lelah hanya mendengar. Mereka ingin melihat Injil itu diwujud nyatakan lewat perbuatan. Saudara, kita bisa mengasihi lewat memberi. Saudara, saya kalau KU pertama, saudara, ya, saudara akan melihat kadang semugo, ya, itu bolak-balik menjadi saluran berkat dari orang yang ingin berbagi kepada jemaat yang membutuhkan. Semoga menjadi perantara. Wah, indah sekali. Saya melihat praktek yang nyata dari kasih jemaat kepada jemaat yang lain. Kita bisa mengasihi lewat mengampuni, saudara. Saudara pernah ketika berbuat salah sama orang, lalu orang berkata kepada kita, "Nggak apa-apa, lupakan saja. Nggak apa-apa, saya sudah maafin kamu. Ya, udah lupain. Nggak usah diungkit-ungkit." Wah, gimana perasaan kita, saudara? Happy, senang. Saudara, itulah yang harus kita praktekkan kepada orang. Banyak kali kita sudah diampuni, bukankah kita saatnya mempraktekkan pengampunan itu? Jangan lelah mengampuni. Kita yang ambil langkah pertama. Karena apa, saudara? Semua bentuk-bentuk kasih ini, saudara, akan menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kalimat ini bukan berarti kita memaklumi dosa atau kita seolah-olah itu orang berdosa, kita tutupi dengan kasih. Ya. Kita membuat kasih dosa itu menjadi sesuatu yang lumrah. Saudara, kalimat ini bukan berbicara ke arah situ. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, itu artinya, saudara, kita tidak membuat dosa itu berkembang ketika kasih itu dipraktekkan. Saudara, kalimat ini diucapkan oleh Petrus karena konteks jemaat pada waktu itu yang sangat punya banyak masalah. Jemaat pada waktu itu tidak terlalu besar jumlahnya karena tersebar di Asia Kecil.
Jadi mirip seperti pos PI kita, ada 23 pos PI, tersebar di mana-mana, jauh jaraknya, tetapi jumlahnya kecil-kecil begitu. Nah, kira-kira mirip seperti itu. Gereja atau komunitas pada waktu itu, dicatat di 1 Petrus ini, itu jemaatnya kecil-kecil, tetapi banyak tersebar di Asia kecil begitu, jauh-jauh begitu. Nah, saudara, kalau jumlahnya aja udah kecil, ya, masalahnya banyak, pergumulannya bertumpuk-tumpuk, tapi kasih dan pelayanan itu tidak dipraktekkan di antara sesama anak Tuhan, bisa dibayangkan komunitas itu akan jadi seperti apa, saudara. Bisa dibayangkan bagaimana bisa mereka melewati semua masalah mereka. Nggak bisa, saudara. Kalau sekarang, mungkin tinggal pindah gereja. Tapi dulu nggak bisa, nggak ada gereja yang dekat-dekat, saudara. Ya mereka bergumul, ya mereka sakit hati, ya mereka digosipin, ya mereka hanya ada komunitas itu, gereja itu. Disitulah mereka beribadah bersama-sama. Saya ngomong begini bukan berarti kalau saudara punya masalah di Metodis, saudara tinggal pindah cari gereja. Bukan itu, saudara, ya kesimpulannya. Saya nggak ke arah sana begitu. Tapi yang saya mau katakan, saudara, semua gereja itu, saudara, punya banyak masalah. Tapi kita perlu lawan dengan kasih. Jangan biarkan dosa bertumbuh. Jangan biarkan dosa itu menang. Kalahkan, lawan dengan kasih. Kalau ada kebencian, fitnah, iri hati, selesaikan di dalam kasih. Itu yang dimaksud kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu kenapa di dalam ayat 3, pasal 3 ayat 8, dikatakan hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan. Meskipun banyak masalah, terjadi kesenjangan, tetapi hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Jangan. Hindari sebisa mungkin. Itulah kenapa terus menerus praktekkan, berlatihlah. Kalau ada masa-masa baik, jangan lengah. Jangan berhenti mempraktekkan kasih dan pelayanan itu. Karena di waktu-waktu sulit, kita sudah terbiasa mengasihi dan melayani. Saudara, kalau kita gampang tersinggung, ketemu orang gampang tersinggung, potensi dosa muncul sangat besar. Betul ya? Kita ngomong satu, orang ngomong satu. Kita juga pengen ngomong gak mau kalah, dia juga gak mau kalah. Ribut udah. Dosa akan muncul, potensi dosa itu banyak muncul, saudara. Saling melukai, menabur kebencian, dendam, saling menggosipkan, dan macam-macam lah begitu. Tetapi kalau salah satu berusaha mempraktekkan kasih, hasilnya akan berbeda. Amarah dibalas senyuman, kebencian dibalas kebaikan. Apalagi kalau kedua-duanya berusaha mempraktekkan kasih, pasti akan mencari jalan yang terbaik. Saudara, kasih akan membuat dosa tidak mendapat tempat untuk bertumbuh. Itulah yang dimaksud kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, apakah kita mempraktekkan kasih? Yang kedua, apakah kita ramah terhadap semua orang? Petrus berkata, bukan cuma mengasihi, tetapi bentuknya lebih real, yaitu kita memberi tumpangan tanpa bersungut-sungut. Soal artinya beri tumpangan itu artinya kita bersikap ramah terhadap semua orang. Ini bicara hospitality. Karena konteks pada waktu itu adalah bagi orang asing, ya, strangers, ya. Jadi kita tuh hatinya tuh mesti terbuka gitu kepada semua orang yang kita jumpai. Nah, kebiasaan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, rumah itu bisa terbuka bagi siapa saja. Makanan tersedia, istirahat bisa nyaman, tuan rumah menyambut dengan hangat. Nah, konteks orang-orang Yunani Romawi pada waktu itu, mereka membuka pintunya untuk siapa saja masuk, karena mereka beranggapan jangan-jangan yang datang itu dewa. Dewa Yunani atau dewa Romawi begitu. Dan kalau dewa itu datang, kita menyambut dengan baik, pasti rumah diberkati. Nah, itu konsep masyarakat Romawi Yunani pada waktu itu. Tetapi di dalam komunitas Kristen,
praktek itu juga dilakukan tetapi dengan tujuan yang berbeda. Orang-orang Kristen atau siapa saja dari manapun boleh singgah ke rumah jemaat. Ada misionaris datang karena pergi dari satu tempat ke tempat lain melayani, mereka capek, mereka singgah, mereka mendapatkan istirahat. Ada orang-orang asing yang datang mungkin berdagang atau mungkin mereka orang yang miskin, mereka bisa datang dan di saat itulah kesempatan memberitakan Injil. Memang merepotkan, menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal yang nyaman, menyambut dengan hangat. Memang merepotkan. Itulah kenapa Petrus berkata dan menasehati, jangan bersungut-sungut, repot dikit gak apa-apa, karena tujuannya jauh lebih besar. Yaitu apa? Kesaksian hidup kita kepada banyak orang. Hari ini mungkin praktek seperti ini sulit dilakukan. Rumah hari ini sangat personal sekali, ya. Kita tidak bisa menjamu orang langsung, ya, yang kita tidak kenal apalagi, ya. Biasanya mungkin yang datang keluarga, sahabat dekat, atau kelompok live. Kita bisa datang jamu di rumah kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya di luar rumah kita. Kita bisa sesekali memperhatikan ada orang-orang yang kita ingin mengenal lebih dekat, ya, dan kita bisa undang dia makan di luar, kita traktir dia makan, makanan-makanan yang sederhana, tetapi saya yakin dan percaya itu akan sangat berarti bagi orang-orang ini. Saudara, intinya adalah hati yang terbuka menerima orang, ramah. Bentuknya banyak macam Bapak Ibu Saudara, ya. Kita bisa mungkin membantu orang ketika dia mencari pekerjaan atau dia mencari kos tempat tinggal. Kalau kita ada info, ya kita bisa sampaikan kepada orang itu. Kita bisa cari, kita bisa pikirkan Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir Saudara, apakah sikap kita, apakah kita rindu melayani Tuhan? Firman Tuhan berkata, layanilah sesuai karunia kita. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal Saudara, kita sudah banyak dilayani. Sudah waktunya kita sekarang yang memberikan pelayanan. Jangan sampai kita melihat orang itu dia lagi Saudara, ya. Yang melayani dia lagi, yang susah dia lagi, yang capek dia lagi. Dan dia harus berkorban begitu banyak hal. Saudara, mengapa tidak kita menanggung beban bersama? Mengapa tidak kita bertolong-tolongan menanggung beban bersama? Jangan takut Saudara dengan apa yang kita punya. Tuhan berkata kita punya karunia, Tuhan anugerahkan kepada kita. Pakailah itu. Dan firman Tuhan berkata, Saudara, baiklah kita melakukannya dengan apa? Kekuatan yang Tuhan berikan. Seringkali kita berkata, Tuhan saya tidak sanggup, saya tidak mampu, tetapi jangan khawatir. Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita cek 3 hal ini. Apakah kita sudah mempraktekkan kasih? Apakah hidup kita ramah terhadap orang lain? Memberikan tumpangan kepada mereka. Apakah kita mau rindu melayani Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami, supaya firman-Mu menetap dalam hati kami, memberikan pembaharuan hidup. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati Saudara.